karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-12, al-hadits tsani asyar, yang diberikan judul oleh penulis Al-Mu'minul Qawi, keutamaan mukmin yang kuat. Kata penulis rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu 'amal syaitan. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala ketimbang mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya baik. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau selalu semangat, tetap bersemangat melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, memohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau bersikap lemah ketika melakukan sesuatu. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Apabila terjadi sesuatu di luar targetmu, di luar keinginanmu, setelah engkau memohon pertolongan kepada Allah, semangat melakukannya dan melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Jalla wa Ala, kemudian terjadi sesuatu yang di luar targetmu, di luar keinginanmu, di luar anggapanmu, di luar perkiraanmu, maka janganlah engkau berkata, aduhai, seandainya aku melakukan demikian, maka tentunya akan demikian dan demikian. Artinya janganlah engkau berandai-andai, tetapi katakanlah qaddarallah, semuanya telah Allah takdirkan. Qaddarallah dengan fi'il madhi, boleh juga qadarullah maka sebagai masdar, boleh qadarullah, boleh qaddarallah dengan difathahkan ra. Yang enggak ada qaddarullah, ini enggak ada. Ya, ini tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada qadarullahi, mudhaf mudhaf ilaih. Ini adalah takdir Allah. Ini benar ungkapan ini. Atau dengan susunan fi'il, jumlah fi'liyah, maka bunyinya qaddarallah. Adapun qaddarullah itu tidak ada dalam bahasa Arab. Itu keliru dari sisi susunan Arabnya. Jelas ya? Yang boleh adalah qadarullahi atau qaddarallahu. Adapun qaddarullah, seringnya orang Indonesia kan yang ketiga ini, qaddarullah, itu justru susunan yang keliru. Jelas ya? Yang benar adalah qadarullah atau qaddarallah. Nah, kedua-duanya benar. Yang ketiga yang keliru ya. Akan tetapi katakanlah qaddarallah, semuanya telah Allah takdirkan. Wa ma syaa fa'al, apa yang Allah kehendaki maka Allah akan melakukannya. Fa inna law taftah amala syaitan, karena kata law, berandai-andai, itu akan hanya membuka pintu-pintu syaitan. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Di antaranya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitabnya beliau ini, kata beliau, wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bain al-iman bil qada'i wal qadar wal 'amal bil asbab an-nafi'ah. وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة ولا يتم الدين إلا بهما بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما لأن قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص ليعيه نية وهمة وفعلا وتدبيرا. Kata beliau rahimahullahu ta'ala,
di dalam hadis ini Nabi SAW mengumpulkan dua hal. Ya, menyebutkan dua hal. Yang pertama, agar kita selalu mengingat iman kepada takdir dan qada, ketetapannya Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Dua hal ini telah ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang di depan kita di dalam banyak tempat. Karena kata beliau, perkara agama tidaklah sempurna kecuali dengan dua prinsip ini, dua sifat ini. Selalu menyerahkan diri kepada takdir Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Kemudian kata beliau, demikian pula perkara-perkara dunia lainnya yang bermanfaat tidak akan sempurna kecuali dengan memiliki dua sifat ini, iman kepada takdir dan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Karena sabda Nabi SAW, ista'id ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau atas segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ini mencakup perkara dunia dan perkara akhirat yang bermanfaat. Aplikasinya, misalkan seorang ingin meraih syurga Allah, dia ingin selamat dari neraka Allah Jalla wa Ala yang begitu mengerikan, dia ingin memperoleh nikmat di alam barzakh, dan dia ingin selamat dari azab yang ada di alam barzakh, maka hendaknya dia memiliki dua sifat ini. Yang pertama, dia beriman kepada takdir, bahwa Nabi SAW telah memberitakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati awin nar. Seluruh kalian telah ditulis tempatnya di surga atau neraka. Mendengar demikian, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, afala nattakil 'ala al-qadar? Afala nad'u al-amal wa nattakilu 'ala al-qadar? Wahai Rasulullah, apabila semua manusia di dunia ini sudah dipastikan tempatnya surga atau neraka, kalau demikian kita enggak usah beramal lagi, kita bergantung kepada takdir saja. Maka Nabi SAW menjawab, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah kalian beramal, beribadah, karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa ia ciptakan. Di dalam hadis ini Nabi menyatakan apa? Takdir tetap kalian imani, bahwa segala sesuatu telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang akan terjadi di dunia ini sampai hari kiamat semuanya telah ditentukan oleh Allah, telah ditakdir oleh Allah, telah ditulis oleh Allah Jalla wa Ala, di bawah kehendaknya Allah Jalla wa Ala, dalam pengetahuannya Allah Jalla wa Ala, dan merupakan ciptaan Allah Jalla wa Ala secara kauniyah. Akan tetapi dia tidak pula meninggalkan perintah dan larangan Allah. Ya. Apabila orang dalam urusan agama berjalan antara dua hal ini, akan tenang hidupnya. Ya. Masalah takdir dia imani. Ya, dia imani, dia membenarkan masalah takdir. Isi syariat Allah dia juga mengamalkannya. Perintah-perintah Allah akan ia kerjakan, larangan-larangan Allah dan Rasulnya akan ia tinggalkan. Anjuran-anjuran Allah Jalla wa Ala akan ia lakukan semampunya. Ya. Maka ini akan melahirkan sifat tawakal seorang hamba kepada Allah, keikhlasan, dan akan menghilangkan sifat ujub dari seseorang ketika dia melihat dirinya beribadah dengan ibadah yang melebihi orang lain. Tatkala dia ingat bahwa syurga dan neraka itu telah ditetapkan oleh Allah untuk siapa? Pemilik-pemiliknya, yang akan memasuki 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena sebagian manusia ada yang ingin menabrakkan perkara takdir dengan agama Allah Jalla wa Ala, syariat Allah. Padahal sebaik-baik contoh suri toladan kita di dalam beriman kepada takdir dan mengamalkan agama Allah adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah mereka menabrakkan antara perkara takdir dengan iman, dengan syariat? Tidak. Masalah takdir Nabi SAW menyampaikannya, mengimaninya, dan para sahabat pun mengimaninya. Dan dalam masalah ibadah mereka juga menjalankan perintah-perintah Allah. Mereka tetap melakukan salat berjamaah 5 waktu. Mereka bersedekah, berhaji, berumrah, berpuasa, bersedekah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa Ala.
dalam keadaan mereka beriman bahwa seluruh penduduk yang ada di bumi ini yang telah mati, yang sedang hidup dan yang akan hidup, semua mereka telah dipastikan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tempatnya di syurga atau neraka. Demikian pula dalam urusan dunia, ketika dia ingin mencari pekerjaan, mencari nafkah, maka dua hal ini hendaknya mesti ada, selalu ada di dalam hatinya. Apabila itu selalu ada di dalam hatinya, akan melahirkan ketawakalan kepada Allah Jalla wa'ala, kemurnian, ketergantungan hati kepada Allah Jalla wa'ala, pasrah ya pada takdir Allah Jalla wa'ala, dan akan memberikan semangat untuk melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Nih, diserahkan bahwa semua rezeki itu telah ditakdir oleh Allah Jalla wa'ala. Rezeki dia tidak akan tertukar dengan rezeki tetangganya. Sebagaimana syurga dan neraka itu tidak akan tertukar pemiliknya. Sebagaimana jodoh tidak akan tertukar, rezeki pun tidak akan tertukar. Dia tidak akan mengkhawatirkan rezekinya karena ada orang lain yang membuka usaha yang sama di sampingnya. Nih. Dia tidak akan pesimis terhadap rezeki yang akan ia peroleh, karena ia tahu bahwa Allah telah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di permukaan bumi ini melainkan telah dipastikan rezekinya. Wa kam min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di muka bumi ini secara kasat mata kalian, prediksi kalian, pandangan kalian, dia tidak akan memiliki rezeki seperti itu. Rupanya Allah berikan untuknya rezeki yang tidak Allah berikan kepada orang yang lebih sehat daripada dia. Dan Allah pula yang akan memberikannya kepada kalian. Diserahkan bahwa rezeki itu tidak akan bertambah dengan kecerdasannya, tidak pula akan berkurang dengan kebodohannya, dan tidak akan meleset dari apa yang telah Allah takdirkan. Tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Kemudian dia melakukan sebab-sebab yang bermanfaat, tenang hatinya. Ya, dia tidak akan hasad dengan orang lain. Dia tidak akan cemburu, tidak akan melakukan permusuhan, makar terhadap orang lain dalam mencari rezeki. Dia tidak akan mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Ya, dia tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Dia akan berani meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Karena dia tahu rezeki itu di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia melakukan sebab-sebab yang bermanfaat, tenang hati. Ista'in ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz wasta'in billah. Tetaplah engkau bersemangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Memohonlah pertolongan kepada Allah ketika engkau melakukannya. Jangan dia bersandar kepada kecerdasannya. Jangan dia sombong dengan IQ-nya. Allah Maha mampu, dalam detik itu Allah cabut IQ-nya bisa. Misalkan seorang dokter yang cerdas dalam menyuntik pasiennya, kalau Allah berkehendak meleset. Ya. Maka seorang jangan sekali-kali sombong dengan kecerdasan dunianya atau kecerdasan akhiratnya. Ya. Yang diajarkan oleh Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Tetaplah engkau bersemangat di dalam melakukan hal yang bermanfaat. Tapi ingat, kamu itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Seorang prajurit di medan perang, sekalipun dia seorang penembak jitu, jangan dia bersandar kepada kecerdasan dan kelihayan dia di dalam menembak. Demikian pula seorang yang kuat ototnya, jangan dia sombong dengan kekuatan fisiknya. Kata Nabi, ista'in billah. Hendaknya engkau menghadap kepada Allah, menyerahkan segala urusanmu kepada Allah, memohonlah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Sungguh Namrud Allah matikan dengan seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya. Dia hanya bisa melihat lalat yang masuk ke dalam hidungnya dan tidak mampu menepisnya. Siapa yang bisa memprediksi demikian? Dia raja terkuat di muka bumi saat itu, raja yang paling kejam, yang paling bengis. Saking bengisnya dia, istri Nabi Ibrahim saja, Sarah, ingin diperkosa oleh dia. Ditangkap Sarah, Nabi Ibrahim ditinggalkan dan dimasukkan ke dalam kamarnya. Kemudian dia ingin memperkosanya. Setiap kali dia ingin menyentuh Sarah, beku tangannya sebanyak 3 kali, berulang kali, sampai dia melepaskan Sarah. Siapa yang memprediksi? Ya, secara prediksi tidak mungkin dia tidak mampu memperkosa Sarah. Sarah sudah masuk ke dalam kamarnya, tidak ada lain antara kecuali dia dan Sarah alaihissalam. Dia raja, orang yang kuat dari segala sisinya.
Orang nomor 1 di dunia. Rupanya ketika dia ingin menyentuh Sarah, beku tangannya sebanyak 3 kali berulang kali. Dan Allah matikan dia dengan seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya. Bukan dengan ditembak oleh seorang sniper. Bukan pula dengan rudal. Bukan pula diberondong dengan AK-47. Tetapi dengan masuknya seekor lalat ke hidungnya, dia hanya bisa melihatnya dan tidak bisa mengusirnya. Setiap harinya dia memukul-mukul kepalanya dan meminta orang lain untuk mengeluarkan lalat tersebut dari kepalanya. Ya. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya. Dengan harta kita, dengan tahta kita dan kekuatan kita. Detik ini Allah katakan kun fayakun. Hilang harta kita, hilang jabatan, mati karir kita. Hilang otot kita, pincang kaki kita, buta mata kita. Dalam detik ini Allah berkehendak itu terjadi. Allah hanya tinggal menyatakan kun fayakun. Semua yang kita miliki adalah titipan. Harta, anak istri, tahta itu titipan. Fir'aun Allah tenggelamkan di dalam laut dengan cara yang tidak masuk akal manusia. Dia di tengah-tengah pasukannya, ribuan pasukannya, bersama mereka Allah tenggelamkan di dalam laut. Seluruh pasukannya tidak didapatkan. Tidak ada yang mendapati tengkoraknya kecuali Fir'aun. Khusus Fir'aun jasadnya utuh 100% Allah campakkan ke pantai, sehingga Bani Israel bisa menyaksikan dengan kasat mata mereka bahwa ini Fir'aun dan dia telah mati. Secara akal tidak masuk akal, karena Fir'aun adalah seorang yang sombong. Allah ingin menampakkan kekuatannya, kekuasaannya. Contohnya jamaah, tsunami datang. Mana deking-deking maksiat dilampau Longga waktu itu? Tengkoraknya sebagian mereka aja nggak dapat sampai hari ini. Ya mungkin di masa itu orang tidak berani macam-macam dengan mereka, tidak berani menegur mereka. Tokoh-tokoh masyarakat hanya bisa mengelus hati dan dada mereka. Tsunami datang, semuanya diambil oleh Allah Jalla wa'ala. Kemana deking-deking itu? Ya, yang punya granat, yang punya bom, yang punya AK-47, yang punya tahta apa tsunami, mereka bisa lari? Nggak bisa. Ya, demikian juga gempa terjadi. Siapa yang bisa menghalangi Allah? Subhanallah. Di Sulawesi saya saksikan pas datang, sebagian tempat itu Allah blender, ya, tempat yang di situ masya Allah prostitusi ada, ya, bahkan beberapa tempat di situ legal perbuatan kaum Nabi Lut, ya, orang ciuman sesama laki-laki di beberapa tempat tidak ada yang berani melarangnya, dan sebagian mereka nggak malu terang-terangan, di blender oleh Allah tanah di tempat itu. Ya, sebagai tempat Allah angkat tanah di sampingnya Allah tenggelamkan tanahnya sekian meter ke dalam. Gak punya apa-apa kita jamaah. Gak perlu kita sombongkan dengan dunia yang kita miliki ini. Berapa gaji kita? Ada yang lebih tinggi jabatannya, tahtanya daripada Fir'aun dan Namrud. Sepanjang sejarah tidak ada raja yang jahat, ya, dan kerajaannya lebih hebat daripada Fir'aun. Badannya paling besar, ototnya paling kuat, kerajaannya terbesar di dunia. Nabi Musa saja yang punya mukjizat sekali nampar orang bisa mati, berhadapan dengan Fir'aun harus lari. Allah matikan Fir'aun dengan cara yang tragis. Maka seorang mukmin hendaknya dia selalu semangat dan merasa kuat dengan Allah Jalla wa'ala. Dia tidak akan pernah takut dan bersandar kepada makhluk. Prinsip dia, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau melakukan segala sesuatu yang bermanfaat, buat dunia dan akhiratmu. Wasta'in billah, jangan lupa serahkan dirimu kepada Allah. Ya, jangan kamu serahkan kepada kecerdasanmu, kepada senjatamu, kepada tahtamu, kepada relasimu. Coba jamaah bayangkan, ketika Nabi Ibrahim ditelanjangi, tidak sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian beliau dilemparkan ke dalam api. Secara logika jamaah mungkin selamat? Tidak mungkin. Beliau dilempar dari tempat yang sangat jauh ke api paling besar di dunia di masa itu. Jibril alaihissalam, malaikat datang menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Adapun kepada engkau tidak. Yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim hanya satu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tok itu. Beliau tidak menjerit-jerit, tidak berteriak-teriak, ya, tidak menelpon relasi ini relasi itu. Yang beliau ucapkan hanya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah menjadikan api yang besar tersebut menjadi dingin.
Secara akal tidak masuk akal. Api bisa dingin. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tak terbakar, apinya dingin. Beliau keluar masih dalam keadaan selamat. Kita lemah jemaah. Apa yang kita miliki titipan Allah dan semuanya akan dihisab dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Detik ini kita mati, detik ini kita langsung masuk alam pembalasan dengan nikmat atau azab. Detik ini kita mati, detik ini kita langsung mendapatkan azab atau nikmat sampai hari kiamat. Di alam barzah hanya dua kondisi kita, satu dari dua kondisi, tidak ada yang ketiga. Azab atau nikmat. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat yang berujung dengan syurga atau neraka, siapapun dia. Andai kata dia seorang jenderal berpangkat berbintang 7 misalnya, datang malaikat maut, ya, pasukan-pasukan elit yang mengawalnya hanya bisa menonton, tidak bisa buat apa-apa dia. Bayangkan Namrud tadi, seekor lalat masuk ke dalam hidungnya, dia hanya cuma bisa melihatnya, nggak bisa menepis ya. Yang bisa dia tepis, masuk lalat ke hidungnya, dan nggak langsung Allah matikan, Allah siksa dulu dia. Lalat tersebut bergerak-gerak di otaknya, berjalan-jalan dalam kepalanya. Setiap hari dia memukul-mukul, membanting-banting kepalanya ke tembok dan meminta orang lain untuk mengeluarkannya. Kita ini lemah jamaah. Jangan pernah bersikap sombong dengan harta kita, tahta kita, dan kekuatan fisik kita. Hari ini Allah ingin melumpuhkan kita, hari ini kita akan lumpuh. Betapa banyak pelajaran yang Allah berikan, datangnya tsunami, datangnya gempa, meledaknya gunung. Mana mereka orang-orang yang bersikap sombong dengan senjata mereka? Di manakah mereka sekarang? Orang-orang yang bersikap sombong dengan tahta dan harta mereka digulung sama tsunami. Tempat-tempat maksiat beserta pelakunya dan beserta dekkingnya digulung oleh Allah, dan sebagian tengkorak mereka sampai hari ini tidak diperoleh dan tidak didapati oleh keluarga mereka. Kalau Allah sudah berkehendak ya. Yang ketiga kata Nabi SAW, wala ta'jaz, jangan bersikap lemah. Karena ada sebagian orang belum melakukan, kayaknya nggak bisa nih, berat kali. Ini tercela dalam Islam. Seorang itu hendaknya bersemangat, bersikap optimis. Saya mampu insya Allah dengan izin Allah. Dia tetap bersemangat, tidak bersikap lemah, dan selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Apabila 3 hal ini telah ia lakukan, melakukan sebab yang bermanfaat, ya, kemudian serahkan kepada Allah, tidak bersikap lemah, kemudian terjadi sesuatu di luar sangkaannya, di luar targetnya, di luar perkiraannya, dia serahkan kepada Allah. Qaddarallah. Semua ini takdir dari Allah, tidak berandai-andai. Aci mihana kutubit beno kahana mempa kengkayan na lang yan. Aci miyo ko patih beno abangyan kahana ruh red beno. Ya, ini tidak boleh jemaah. Ketabrak qaddarallah. Anak kita ada yang kesurupan, qaddarallah. Bukan karena syaitan yang lebih kuat. Apakah syaitan lebih kuat dari Nabi Muhammad SAW? Enggak. Buktinya Nabi juga disihir. Tidak mesti orang yang kesurupan itu karena dia lebih lemah dan syaitan sudah kuat. Terkadang karena Allah ingin menguji keimanan dia. Allah ingin mengangkat derajat dia dan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Ya. Seperti seorang yang mau naik pesawat. Ketika dia tertinggal dari pesawat, dia marah-marah mungkin kepada supir pribadinya, kepada keluarganya, karena tertinggal pesawat. Begitu mendengar pesawat yang meninggalkannya itu meledak, baru dia bersyukur. Alhamdulillah saya nggak ada di dalamnya. Tadinya dia marah tertinggal pesawat. Begitu mendengar pesawat tersebut meledak, langsung dia bersyukur. Alhamdulillah saya tidak ada di dalamnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi perkara yang kalian tidak sukai itu justru baik untuk kalian, dan perkara yang kalian sukai justru tidak baik buat kalian. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Misalkan ini nasihat penting menjelang pilpres ini. Misalkan dia maunya nomor 3. Ya, rupanya yang terpilih yang jadi presiden nomor 4. Atau sebaliknya.
Dia maunya nomor 4. Rupanya Allah berkehendak yang jadi presiden nomor 3. Maka setelah itu janganlah dia bersikap yang tidak baik. Berarti ini sudah takdir Allah. Berarti inilah presiden kita yang dipilih oleh Allah. Sudah disahkan dia sebagai presiden. Ya sudah, kita kembali lagi pada prinsip agama kita. Tetap taat, ya, taat, patuh, memuliakan, mendoakan, menasihati dengan cara yang baik kepada pemimpin yang sah. Tidak boleh memberontak kepadanya, tidak boleh mencelanya, tidak boleh ya menasihatinya secara terang-terangan sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis dan ucapan para sahabat Nabi. Selesai. Sekarang dia misalkan andai kata dia ingin memilih, dia memohon kepada Allah untuk ditunjukkan, ya Allah berikan kami presiden yang terbaik buat dunia dan akhirat kami. Dia pun berusaha melakukan dengan sebab-sebab yang bermanfaat, yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Rupanya yang terpilih di luar keinginan dia. Maka dia katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tidak perlu dia melakukan keonaran ini, keonaran itu, makar ini dan makar itu. Itu kan pilihan Allah. Berarti kita menentang takdir Allah. Ya, kita tidak menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala. Nah, maka kata Nabi SAW, seorang mukmin dia bersikap semangat, ya, tidak bersikap lemah, dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Dan apabila terjadi sesuatu di luar keinginan dan di luar targetnya, dia katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tenang dah udip jemaah. Bab takdir ini jemaah harus benar-benar kita tanamkan kuat ke dalam hati anak-anak kita. Karena kita enggak tahu apa yang akan terjadi secara tiba-tiba, ya kan? Misalkan anak kita yang lemah imannya, tiba-tiba kita mati jemaah. Kita, istri kita, harta kita diambil oleh Allah. Tinggal anak kita sebatang kara. Kalau dia enggak punya iman kepada takdir, apa enggak gila dia? Akan gila jemaah. Mungkin dia akan bunuh diri, dia akan lari ke dunia sabu-sabu. Beberapa orang saya lihat karena sakit dia hisap sabu, hisap ganja, dia udah stres memikir DM-nya. Stres mikir DM yang menimpanya. Akhirnya dia hisap ganja, dia hisap sabu. Ketika ditegur oleh istrinya, alasannya itu, stres saya memikir DM saya semakin hari semakin parah. Seorang mukmin seperti itu, ucapan seperti itu kan seakan-akan dia bukan mukmin, seakan-akan Allah tidak ada, ya kan? Seakan-akan Allah bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Hakim, bukan Alim, bukan Al-Qadir. Seakan-akan Allah Maha Zalim, Allah Maha Buta, Allah Maha berbuat kejelekan seakan-akan. Seorang mukmin dia punya Allah. Seorang mukmin dia yakin terhadap nama-nama Allah Jalla wa Ala dan yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dia tetap bersikap semangat, tidak bersikap lemah, ya, dan selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya. Musibah apapun yang menimpanya dan seberat apapun tantangan yang ada di hadapannya. Setelah dia melakukan itu semuanya, kemudian terjadi sesuatu di luar targetnya, di luar keinginannya, dia katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nyaman hidup ini jemaah. Kita tidak suka mengeluh. Kita tidak akan menghinakan diri-diri kita kepada manusia dengan mengemis kepada mereka. Hidup kita nyaman, tenang. Anak kita meninggal, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah semuanya. Dan semua kita akan kembali. Hari ini istri saya yang kembali. Bisa jadi sebelum istri saya masuk ke kuburan, saya juga akan kembali kepada Allah. Bisa jadi di saat saya memandikan mayat anak saya juga akan kembali kepada Allah. Bisa jadi di saat orang tua saya sedang saya bungkus kafannya, saya juga dikembalikan oleh Allah. Di hari yang sama. Nyaman hidup ini. Iya. Nyaman hidup ini. Rezeki saya ya sama Allah, bukan kepada ijazah saya. Berapa banyak orang sekolahnya S ini S itu, rupanya rezekinya melalui pisang goreng. Rezeki dia bukan dari S1-nya. Rezeki dia dari sawahnya. Rezeki dia melalui pintu gerobak nasi gorengnya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Mada taksibu ghadan, apa yang akan terjadi besok hari. Anak kita yang sudah sekolah, belum selesai sekolah, uang udah ratusan juta habis untuk dia. Rupanya Allah matikan dia sebelum dia mendapatkan pekerjaannya, sebelum dia merasakan gaji dari pekerjaannya itu. Harus siap jamaah. Harus siap semuanya. Apabila kita selalu mengingat, hadir dalam hati kita perkara iman kepada takdir. Kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah.
Kita selalu bersikap semangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita, dan tidak bersikap lemah. Dan apabila terjadi sesuatu di luar keinginan kita, kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kita nyaman hidup ini. Dan yang terakhir dari hadis ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang mukmin hendaknya selalu bersikap kuat, bersikap semangat, tidak boleh pesimis dalam perkara-perkara yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Maka nasihat saya kepada pribadi saya sendiri dan jamaah semua sekalian, dan khususnya kepada adik-adik kami yang masih muda, yang belum menikah, jangan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak buat dunia dan tidak pula buat akhirat. Ya, karena semua kita ini sedang berjalan menuju kematian, menuju kuburan, menuju hisab, dan semua kita sedang berjuang untuk masuk syurga atau untuk masuk ke dalam neraka, kita sadari ataukah tidak. Manusia di dunia ini dengan status sosial mereka yang beraneka ragam, aktivitas mereka yang bermacam-macam, hakikat yang mereka lakukan hanya dua, jemaah, tidak ada yang ketiga. Sedang berjuang untuk masuk syurga atau sedang berjuang untuk masuk neraka. Tidak ada perjuangan yang ketiga di dunia ini, apapun status sosial dia. Karena Nabi menyatakan kullun nasi yaghdu fabay'u nafsuhu famu'tiqaha aw mubiqaha. Seluruh manusia sedang berjalan menuju kematian, menuju alam barzah, menuju hari kiamat, menuju hisab. Sedang berjalan, tidak ada yang pengangguran di dunia ini. Tidak ada yang sedang duduk atau berjalan di tempat, dan semua mereka sedang berjuang untuk masuk syurga atau untuk masuk ke dalam neraka. Maka ada yang dengan perjuangannya tersebut dia masuk ke dalam syurga atau dia masuk ke dalam neraka Allah. Sekarang kita nih status sosial kita berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang TNI, ada tukang becak, petani, pengusaha, dan seterusnya. Kita melihat yang ini berjalan ke kantornya ini, yang ini ke kantornya ini, yang ini ke tempat jualan, yang ini ke sawah. Semuanya hendaknya kita pandang, ini semua sedang berjalan menuju syurga atau menuju neraka. Yang sedang ia lakukan adalah perjuangan untuk masuk syurga atau perjuangan untuk masuk neraka. Tidak ada yang ketiga. Kita sedang duduk ini juga sedang berjalan menuju kematian. Apa yang kita lakukan saat ini bentuk perjuangan masuk syurga kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita riya, maka itu bentuk perjuangan untuk masuk neraka. Tidak ada yang ketiga, jemaah. Apapun status sosial kita di dunia ini, yang sedang kita lakukan saat ini dan yang akan kita lakukan hanya satu dari dua pekerjaan. Pekerjaan yang akan memasukkan kita ke dalam syurga atau pekerjaan yang akan menyeretkan kita ke dalam neraka Allah. Apakah kita sedang tidur, sedang duduk, ataukah kita sedang berjalan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.